Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pembelajaran IPA SD dengan metode pembelajaran inovatif. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri Muhammad Ginta NIM 20021011262, yang kedua Rifki Hamim Iksani dengan NIM 20021011267, dan yang ketiga Titin Hasnawati dengan NIM 20021011271P. Metode pembelajaran IPA SD yang inovatif terdiri dari 1. Pengertian pembelajaran inovatif. Yang kedua, model pembelajaran inovatif. Yang ketiga, manfaat pembelajaran inovatif. Dan yang terakhir, kendala penerapan model pembelajaran inovatif. 1. Pengertian pembelajaran inovatif. Pengertian pembelajaran inovatif dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses belajar subjek didik pembelajaran yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata inovasi adalah pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan. Sedangkan menurut UU nomor 18 tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dalam konteks ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah ada dalam produk atau proses produksi. Jadi, inovasi adalah usaha menuju pembaruan yang lebih baik. Pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti yang biasa dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa. Dalam konteks inovatif, dapat berarti program yang dibuat sebagai upaya mencari pemecahan suatu masalah. Itu disebabkan karena program pembelajaran tersebut belum pernah dilakukan atau program pembelajaran yang sejenis sedang dijalankan atau tetapi perlu perbaikan. Menurut Rogers dan Schumacher 1971, mengartikan inovasi sebagai ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau peserta didik. Pengertian baru di sini mengandung makna bukan sekedar baru diketahui oleh pikiran kognitif, melainkan juga baru karena dalam arti sikap, attitude, dan juga baru pengertian belum diterima dan diterapkan oleh peserta didik. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang dikemas oleh pembelajaran atas dorongan gagasan baru yang merupakan produk dari learning how to learn untuk melakukan langkah-langkah belajar sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar. Secara garis besar, pembelajaran inovatif dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan belajar melalui berbuat. 2. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik
menyenangkan dan cocok bagi siswa. Yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. 4. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri untuk belajar. Yang kedua, model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran didefinisikan suatu pola pembelajaran yang dapat menerangkan proses, menyebutkan, dan menghasilkan lingkungan belajar tertentu sehingga siswa dapat berinteraksi yang selanjutnya berakibat terjadinya perubahan tingkah laku secara khusus. Model pembelajaran dapat membantu guru dalam penguasaan kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan upaya mengubah tingkah laku siswa. Sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan, hal ini berarti model pembelajaran diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas. Baik di kelas maupun di luar kelas. Umumnya, model pembelajaran yang dikembangkan memiliki berbagai jenis sumber dan pengembangannya yang secara umum membedakan pendekatan yang digunakan yang sasaran akhirnya adalah perubahan tingkah laku siswa. Model pembelajaran IPA yang inovatif antara lain A. Model pembelajaran melalui penyikapan penemuan, discovery, inquiry learning, adalah memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Langkah kerja model pembelajaran ini adalah 1. Pemberian rangsangan, stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data, data collection. Dan yang keempat, pengolahan data, data processing. Yang kelima, pembuktian, verification. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan atau generalization. Menurut Hanifah 2012 halaman 79, kelebihan model pembelajaran discovery learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Dan yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Dan yang terakhir, memperkuat dan menambah kepercayaan diri dengan proses menemukan diri sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang terbatas. Kelemahan model discovery learning ini menurut Hanifah adalah siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Terkadang terhitung sangat sulit untuk mewujudkannya. Dan yang kedua, dalam keadaan di kelas gemuk atau yang memiliki jumlah siswa terlalu banyak, maka metode ini akan tidak mencapai hasil yang maksimal. Dan yang ketiga, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan PPM gaya lama,
maka metode discovery learning ini akan mengecewakan. Dan yang terakhir, ada kritik menyatakan bahwa proses dalam model discovery terlalu mementingkan proses pemahaman saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki Hamim. Rifki Hamim, silahkan. B. Pembelajaran berbasis masalah, problem based on learning. Merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. 10 on Seng 2000. Langkah-langkah model problem based learning menurut Arendt 2012 sebagai berikut. A. Orientasi peserta didik pada masalah. B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Keinginan dalam belajar mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Norman and Smith. Karakteristik yang tercangkup dalam PBL menurut Tan dalam Amir 2009 antara lain: 1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. 2. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. Struktur. 3. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk, multiple perspektif. 4. Masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. 5. Sangat mengutamakan belajar mandiri. 6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. 7. Pembelajarnya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah. Sanjaya 2009 220 mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut. A. Kelebihan problem based on learning atau PBL. 1. Merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. 2. Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Pemecahan masalah atau problem solving dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 3. Membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 4. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 5. Memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau buku-buku saja. 6. PBL dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. 7. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Pemecahan masalah atau problem solving dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 8. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Kekurangan PBL atau problem based on learning. 1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari dapat dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 2. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. C. Pembelajaran Project Based on Learning atau PJBL. Model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan pada orang lain. Langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning adalah: A. Pertanyaan mendasar. B. Mendesain perencanaan produk. C. Menyusun jadwal
pembuatan. D. Memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. E. Menguji hasil. F. Evaluasi pengalaman belajar. Karakteristik PJBL antara lain: penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. A. Peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. B. Proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. C. Melatih kemampuan berpikir kreatif. D. Situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Kelebihan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Menurut Intel Corporation melalui Intel Tech Program 2007, menunjukkan bahwa penerapan project based learning membawa keuntungan terutama bagi siswa, yaitu meningkatkan frekuensi kehadiran, menumbuhkan kemandirian, dan sikap positif terhadap belajar. 2. Memberikan keuntungan akademik yang sama atau lebih baik daripada yang dihasilkan oleh model lain, di mana siswa yang terlibat dalam proyek memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk pembelajaran mereka sendiri. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan yang kompleks, seperti berpikir tingkat tinggi, pemecahan masalah, bekerja sama, dan berkomunikasi. 4. Memperluas akses belajar siswa sehingga menjadi strategi untuk melibatkan siswa dengan beragam budaya. D. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Sanjaya 241, unsur-unsur utama yang terdapat dalam cooperative learning adalah: 1. Adanya peserta dalam kelompok. 2. Adanya aturan kelompok. 3. Adanya upaya belajar setiap anggota kelompok. 4. Adanya tujuan yang harus dicapai. Manfaat cooperative learning menurut Boris 2000.312 yaitu: 1. Membentuk sikap dan nilai. 2. Menyiapkan model tingkah laku prososial. 3. Menunjukkan alternatif perspektif dan sudut pandang. 4. Membangun identitas yang koheren dan terintegrasi. 5. Mendorong perilaku berpikir kritis, reasoning, dan memecahkan masalah. Tahap pembelajaran cooperative learning antara lain: 1. Menentukan tujuan kegiatan. 2. Merancang struktur tugas. 3. Mengajar dan mengevaluasi proses kolaboratif. 4. Memantau kinerja kelompok. 5. Debriefing atau upaya memberikan umpan balik atau review kepada kelompok mengenai kualitas kerja kelompok mereka. Manfaat pembelajaran cooperative learning antara lain: 1. Membentuk sikap dan nilai. 2. Menyiapkan model tingkah laku prososial. 3. Menunjukkan alternatif perspektif dan sudut pandang. 4. Membangun identitas yang koheren dan terintegrasi. 5. Mendorong perilaku berpikir kritis, reasoning, dan memecahkan masalah. Boris 2000.312. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Titin. Manfaat dari pembelajaran inovatif. Manfaat pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menumbuh kembangkan pilar-pilar pembelajaran pada siswa, antara lain learning how to know, belajar mengetahui, learning to do, belajar berbuat, learning together, belajar hidup bersama, dan learning to be, belajar menjadi seseorang. Yang kedua, mampu mendorong siswa untuk mengembangkan semua potensi dirinya secara maksimal dengan ditandai oleh keterlibatan siswa secara aktif, kreatif, dan inovatif selama proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mampu mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Yang keempat, mampu mendorong siswa untuk melakukan perubahan perilaku secara positif dalam berbagai aspek kehidupan
baik secara pribadi atau kelompok. Selain itu, ada beberapa manfaat pembelajaran inovatif secara umum, yaitu A. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Pembelajaran inovatif melatih siswa untuk berpikir kreatif, sehingga siswa mampu memunculkan ide-ide baru yang positif. Di dalam pembelajaran ini, siswa dapat mengembangkan kreativitasnya, sehingga bisa menemukan hal-hal yang baru di era globalisasi ini. B. Menumbuhkan kreativitas guru dalam mengajar. Dalam hal ini, guru dituntut untuk tidak monoton, maksudnya guru harus memunculkan inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran. C. Kreativitas guru sangat diperlukan agar proses pembelajaran tidak membosankan. Hubungan antara siswa dan guru menjadi hubungan yang saling belajar dan saling membangun. Kendala penerapan model pembelajaran inovatif. Beberapa faktor yang menjadi kendala pembelajaran inovatif antara lain, 1. Sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, dan bahkan pelaksanaan inovasi tersebut. Sehingga ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru atau sekolah bukan miliknya dan merupakan kepunyaan orang lain yang tidak perlu dilaksanakan karena tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi sekolah yang berkaitan. Yang kedua, guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat ini karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin diubah. Di samping itu, sistem yang mereka miliki dianggap memberikan rasa aman dan atau kepuasan serta sudah baik sesuai dengan pikiran mereka. Yang ketiga, inovasi baru yang dibuat oleh orang lain, terutama dari pusat, belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa. Yang keempat, inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat merupakan kecenderungan sebuah proyek di mana segala sesuatunya ditentukan oleh pencipta inovasi dari pusat. Inovasi ini bisa berhenti kalau proyek itu selesai atau kalau finansial sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, pihak sekolah atau guru hanya terpaksa melakukan perubahan sesuai dengan kehendak para inovator di pusat dan tidak punya wewenang untuk merubahnya. 5. Kekuatan dan kekuasaan pusat yang sangat besar sehingga dapat menekan sekolah atau guru untuk melaksanakan keinginan pusat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan situasi sekolah. Solusi dari menghadapi kendala yang dihadapi dan menerapkan pembelajaran inovatif. Yang pertama, guru harus selalu mengupdate perkembangan zaman terkait model pembelajaran inovasi dan terus mencoba untuk melakukan hal yang baru berdasarkan zaman. Yang kedua, guru harus mampu membuat rencana pembelajaran dengan baik dan menetapkan waktu berdasarkan fase sehingga materi yang diajarkan bisa tersistematis dan tercapai kompetensinya. Yang ketiga, guru harus lebih kreatif merancang dengan menggunakan fitur atau aplikasi pembelajaran yang terintegrasi dengan internet sehingga memudahkan proses pembelajaran. Empat, membiasakan peserta didik menemukan masalah dan menguji masalah tersebut secara tim, serta memecahkan masalah tersebut secara tim. Yang kelima, sekolah memberikan pembekalan dan evaluasi mengenai pembelajaran inovatif setiap tahun ajaran baru. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Saudara Genta. Untuk kesimpulan dari pembelajaran dalam presentasi kali ini, akan saya sampaikan. Pembelajaran inovatif dapat didefinisikan sebagai
suatu sistem proses belajar subjek didik pembelajar yang direncanakan atau didesain. Dalam pembelajaran IPA SD inovatif ini terdapat berbagai model pembelajaran. Salah satu yang saya sebutkan ini. A. Model pembelajaran melalui penyingkapan penemuan discovery atau inquiry learning. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, problem based on learning. Yang ketiga, pembelajaran project based on learning, PJBL. Dan yang keempat, model pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Dan semua itu memiliki kelebihan masing-masing. Yang salah satunya dapat saya sebutkan dapat membentuk sikap dan nilai, menyiapkan model dan tingkah laku siswa, dan menunjukkan alternatif, perspektif, dan sudut pandang. Sekian untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.